di Al-Qur'an itu ada yang ayat muhakamat dan ayat mutasyabihat. Yang mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu. Di situ di ayat ini bukan hanya Allah, ya. Ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Jadi rasikhuna fil ilmi itu orang yang mendalami ilmu. Jadi bukan semata-mata Allah saja yang tahu, tapi Allah mempersilahkan bagi orang-orang yang ingin mengetahui takwil-takwilnya dipersilahkan. Tentunya juga ada syarat-syaratnya gitu. Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Kembali jumpa di channel ini. Kali ini kita akan kembali melihat teman kita Edis TV dalam berdiskusi. Dan tentunya diskusinya bersama dengan teman-teman yang dari agama seberang. Di sini ada laki-laki dan ustazah yang juga nimbrung dalam diskusi ini, dan tentunya diskusinya sangat-sangat seru. Nah, seperti apa isinya? Mari kita simak bersama sampai selesai. Halo Ida. Iya. Muslim? Iya. Bisa open kamera? Apa bisa nggak? Oh, ini bisa. Bisa, ini. Iya. Jadi Ibu Ida sudah menyimak dari tadi jalannya diskusi atau baru datang? Belum lama sih. Belum lama, oke. Mungkin apakah harus saya jelaskan lagi latar belakangnya dari awal atau kita langsung ke pokok bahasan atau bagaimana? Yang saya dengar tadi permasalahan waktu ya antara Yaumin dan 5.000 tahun. Iya. 50.000 tahun, Bu. Iya. 50 tamsin, iya. Ya. Yang dipermasalahkan apanya ya kira-kira? Jadi begini. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-1 sampai ke-5 disebutkan di situ bahwasanya ada orang-orang yang meminta supaya azab itu segera didatangkan. Tetapi disebutkan di situ bahwa para malaikat dan Jibril naik membawa urusan kepada Allah itu dalam sehari, tapi kadarnya itu 50.000 tahun. Maka di ayat 5-nya dikatakan, maka bersabarlah engkau. Jadi disuruh bersabar menunggu azab itu. Karena malaikat itu memang naik sehari, memang sehari dia, tapi kadarnya itu 50.000 tahun. Nah, pertanyaannya waktu itu yang saya ajukan kepada Juma, kalau Ibu kenal Juma, dan pertanyaan itu membuat si Juma waktu itu saya sangat ingat sekali dia nangis di pojokan, ya. Saya bilang begini sama dia, kalau Jibril naik menghadap Allah itu dalam satu hari, tetapi kadarnya itu 50.000 tahun bagi umat manusia, lantas bagaimanakah mungkin umur Muhammad masih juga 40 ketika Jibril menemui Muhammad untuk yang kedua kalinya setelah peristiwa di Gua Hiro. Seperti itu, Bu. Silakan, Bu. Kalau masalah waktu ya, kan gini, di Al-Qur'an itu ada yang ayat muhakamat dan ayat mutasyabihat. Yang mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu. Di situ di ayat ini bukan hanya Allah, ya. Ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Jadi rasikhuna fil ilmi itu orang yang mendalami ilmu. Jadi bukan semata-mata Allah saja yang tahu, tapi Allah mempersilahkan bagi orang-orang yang ingin mengetahui takwil-takwilnya dipersilahkan. Tentunya juga ada syarat-syaratnya gitu. Mengetahui bahasa Arab. Oke, sedikit Ibu. Bang Salam mau turunkan dulu Bang, biar layarnya penuh Bang ya. Iya, silakan. Oke. Tadi Ibu mengatakan bahwasanya orang-orang juga mengetahui takwil dari ayat-ayat mutasyabihat, Bu. Padahal menurut ayat ini tidak pernah dikatakan bahwa orang-orang yang berilmu itu mengerti takwilnya. Orang-orang yang berilmu di ayat ini dikatakan mereka berkata kami beriman, bukan kami mengerti. Saya bacakan ya, Bu ya. Saya bacakan.
Saya bacakan dengan jelas dari awal, surat Ali Imran ayat yang ke-7. Dialah yang menurunkan Alkitab. Maksud Alkitab di sini adalah Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat itu artinya jelas. Jelas, clear, ya. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat yang mutasabihat. Tadi Ibu katakan bahwa orang-orang berilmu pun mengerti takwil dari mutasabihat. Saya buktikan tidak. Saya bacakan. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabihat atau ayat-ayat yang samar daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Perhatikan Bu, perhatikan ini. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, perhatikan Bu, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat. Tidak pernah di sini dikatakan bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya mengerti juga takwilnya. Tidak. Yang dikatakan di sini adalah orang-orang yang berilmu mengatakan kami percaya kepada ayat-ayat yang mutasabihat, bukan kami mengerti takwilnya. Karena jelas di sini dikatakan hanya Allah yang mengerti takwilnya. Makanya saya bilang tadi, lalu kenapa umat muslim menghabiskan waktu untuk mentakwil ayat-ayat yang mutasabihat yang jelas-jelas hanya Allah yang mengerti takwilnya, lalu membuang-buang waktu untuk menjelaskan ayat-ayat yang muhkamat yang sudah jelas. Mungkin iman itu tidak sebatas percaya aja ya, tapi kan dibarengin dengan proses keilmuan. Jadi di situ, Al-Quran memang ada yang bahkan ya yang muhkamat aja itu masih bisa ditafsirkan, apalagi yang mutasyabihat. Tapi itu juga ada batasnya. Jadi ada aturan-aturannya. Misalkan di sini ada spesifikasi, misalkan dalam dicondongkan dengan sejarah, dicondongkan dengan ibadah, dicondongkan dengan mungkin kalau bisa jadi itu dengan bahasa ya. Jadi masing-masing manusia memang terbatas, tapi spesifikasi itu akan menunjukkan bahwa penafsiran Al-Quran itu bisa dipercaya. Sebab penafsirannya itu bisa dibantu oleh Al-Hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Baik. Jadi memang takwilnya hanya Allah yang tahu. Kita dikasih batasan untuk berpikir. La'allakum ta'qilun. Jadi sebatasan berpikir dan mencocokkan keilmuan itu dalam kebenarannya gitu. Jadi kita memang nyari yang benar istilahnya gitu dengan berdasarkan ilmu-ilmu yang spesifikasi. Kita manusia, kita bukan malaikat dan bukan Tuhan. Jadi yang mengetahui segala-gala. Jadi kita hanya dikasih batasan ya, dikasih batasan dengan ilmu-ilmu tertentu begitu. Ya, berarti Ibu sudah berarti Ibu sudah menarik ucapan Ibu bahwasanya orang-orang yang berilmu pun mengerti takwil dari ayat-ayat yang mutasabihat. Itu memang takwil itu dibatasi nama Allah. Kalau mereka itu dengan keimanan dan kepercayaan bisa diterima. Tapi kalau dia hanya menimbulkan fitnah itu yang ditolak. Bukan Bu, di sini dikatakan begini Bu ya. Ibu kalau bisa buka juga ayat Qur'annya di situ Bu ya. Ali Imran ayat ke-7, bunyinya begini loh Bu, jelas-jelas dikatakan begini. Padahal tidak ada satu orang pun yang mengetahui takwil dari ayat-ayat yang mutasabihat, melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat. Tadi Ibu bilang, orang-orang yang berilmu paham, mengerti takwil dari ayat-ayat yang mutasabihat. Padahal tidak Bu, mereka hanya beriman, bukan dikatakan berilmu. Ilmu itu bagian dari iman. Jadi kita tidak bisa dikatakan percaya begitu saja tanpa dibarengin dengan batasan ilmunya gitu. Oke. Itu kan pendapat Ibu. Artinya di sini berarti fungsi dari dikatakannya bahwa hanya Allah yang mengerti takwilnya apa? Jadi memang misalkan kayak jangankan yang alif lam mim, memang manusia dibatasin itu.
Ya, Tapi apakah ada seseorang yang mengetahui takwilnya dari alif lam mim? Tapi boleh gitu ya. Sebagian ulama boleh menafsirkan alif lam mim itu gitu. Tapi nggak ada yang tahu memang. Nah, gitu. kalau tidak ada yang tahu, kenapa Bu harus ditakwilkan? Padahal jelas-jelas di sini orang-orang yang condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwil. Malah Itu justru yang dikatakan nggak untuk beriman. Bu, di sini dikatakan loh Bu, untuk mencari-cari takwil. Makanya begini Bu, banyak menurut ulama ini arti alif lam mim ini, menurut si ini arti alif lam mim ini, menurut si A itu arti alif lam mim itu. Artinya beda-beda semua. Makanya tidak salah dikatakan bahwa umat muslim akan terpecah menjadi 73 golongan, yang satu golongan yang hanya diselamatkan. Karena apa? Karena loh, ya makanya itu Bu, artinya begini, jelas-jelas dibilang di sini, hanya Allah yang mengerti takwilnya. Tetapi kenapa banyak orang membuang-buang waktu untuk mencari-cari takwil? Udah dibilang hanya Allah yang mengerti takwilnya. Dan kenapa juga menjelaskan ayat-ayat yang mukamat? Coba Bu, mukamat itu artinya apa? Yang sudah jelas gitu. Sudah jelas. Yang sudah jelas. Kalau iya. sudah jelas dibikin Allah sudah jelas. Kenapa harus capek-capek dijelaskan lagi sama manusia? Lah kan kita ini manusia ini kan berbagai bahasa ya, karena memang Al-Quran bahasa Arab, bagaimana untuk menjelaskan dengan bahasa yang lain, bahkan dengan bahasa Arab sendiri nggak jauh-jauh lah, kita juga punya ya pantun-pantun misalkan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang kita paham, tapi di situ itu ada makna tersendiri gitu ya, yang harus memang ahlinya yang bisa membahas itu, apalagi Al-Quran. Jadi kita juga dikasih kesempatan sama Allah, yaitu rasikhuna fil ilmi. Jadi orang-orang itu dikasih juga la'allakum taqilun, la'allakum tazakkarun ya ulil albab. Jadi kita dikasih akal supaya kita juga bisa memahami dan mengimani ayat-ayat itu. Itu pun ada batasannya, harus yang berilmu gitu ya. Mungkin di Al-Quran ada tentang sejarah. Jadi orang-orang yang ahli sejarah, dari bahasa juga ahli-ahli bahasa. Jadi tidak semata-mata terus muhkamat itu semua orang paham, nggak gitu. Tetap mencari orang yang punya ilmu. Ini menarik ini. Oke, kita melebar ya. Oke, nggak apa-apa. Kita karena bahas Al-Ma'arij nanti juga sama jawabannya gini. Tadi Ibu mengatakan bahwasanya harus orang-orang yang ahli sejarah dan lain sebagainya. Saya katakan begini, saya harus terus terang mengatakan begini. Saya melihat atau mencium satu indikasi adanya sebuah peniruan yang dilakukan oleh para ulama kepada agama Kristen. Saya kasih contoh Bu. Saya sudah baca Al-Quran selama 13 tahun. Saya tidak pernah ketemu Bu di dalam Al-Quran ini bahwasanya istri dari Adam itu adalah Hawa. Saya nggak pernah ketemu itu Bu. Saya mau tanya sama Ibu, dapat dari mana umat Islam bahwa istri Adam itu Hawa? Gini ya, kalau saya memang tidak mendalami sejarah, tapi kita itu ada iman namanya. Sebentar Bu. Gini Bu, tadi kan Ibu bilang orang yang ahli sejarah. Nah, kemudian saya bantah, saya bilang begini, bukan ahli sejarah Bu, tapi meniru Kristen. Saya kasih tahu sama Ibu informasinya gini. Satu-satunya kitab yang bilang bahwa pasangan dari Adam itu adalah Hawa, itu hanyalah kitab Bible. Ibu cari kitab apa di seluruh dunia, nggak ada itu selain dari Bible. Nah, umat muslim juga bilang bahwa istri dari Adam itu namanya Hawa. Saya mau tanya sama Ibu, apakah itu jiplak dari Bible atau dari Al-Quran sendiri? Begini ya, Islam itu bukan hanya Al-Quran ya. Islam itu kita mengimani beberapa nabi. Yang paling wajib adalah 25 nabi. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bahkan Isa Al-Masih juga. Kita harus iman itu. Nah,
tentunya di sini ada beban tanggung jawab para ahli ilmu dan ahli agama bagaimana membenarkan Al-Quran ini ya dikaitkan dengan kita cari referensi. Mungkin di dalam kitabnya orang Kristen. Dari kitabnya orang Kristen. Jadi, ya bisa jadi. Karena karena Nabi tidak apa-apa ini. Nah, karena Nabi Muhammad itu juga bergaul dengan para rohibun, para pendeta-pendeta di sana. Di situ para pendeta-pendeta itu juga ada. Maaf berarti ada kemungkinan. Berarti ada kemungkinan Muhammad meniru. Berarti ada kemungkinan Muhammad meniru. Bukan meniru ya. Tadi kan Gini. Mengambil, bukan meniru. Ya, mengambil itu artinya meniru, Bu. Artinya ngambil dari kitabnya Kristen. Tapi itu juga kita tidak semata-mata langsung mengambil. Tentunya para ahli ilmu itu juga dibahas ya, seperti orang disertasi lah gitu ya. Itu harus dibahas. Bagaimana sejarahnya Nabi dulu dan Al-Quran itu tidak semata-mata Al-Quran gini. Al-Quran itu menceritakan mulai dari Nabi Adam sampai akhir Nabi. Bisa jadi Nabi Isa masuk, banyak Nabi Isa masuk, tapi sama dengan Islam juga. Di Islam juga ada ulama yang tadi menimbulkan fitnah dan juga tidak ada kemungkinan juga ada di Kristen. Gitu di Kristen juga ada. Baik. Tadi Ibu mengatakan, saya tertarik nih dengan statement Ibu mengatakan bahwa Muhammad sering bergaul dengan orang-orang ahli kitab terdahulu. Itulah kenapa kalau Ibu baca di dalam surat An-Nahl ayat yang 103 tadi ada tuduhan dari orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad bahwa sesungguhnya Muhammad itu membuat Al-Quran belajar dari orang-orang ajam. Pernah dengar itu? Bisa. Ya, saya bacakan suratnya ya. Di dalam surat An-Nahl 103, saya bacakan dulu ya, biar karena orang-orang juga nggak familiar dengan ayat ini ya. An-Nahl 103. An-Nahl 103. Ya, saya bacakan ya Bu ya. Nih, sesungguhnya dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, mereka ini maksudnya orang-orang yang tidak percaya kepada Islam, ya. Sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Padahal, nih jawaban Al-Quran. Al-Quran membantah begini. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepada mereka adalah bahasa ajam, sedangkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas. Saya kasih bagan berpikirnya Bu. Gini, orang-orang di zaman Muhammad nuduh, Muhammad itu sering bergaul dengan orang-orang ahli kitab seperti yang Ibu katakan. Berarti dia itu membuat Al-Quran itu dari orang-orang itu. Nah, terus Al-Quran bantah bilang begini, bagaimana mungkin kamu tuduh Muhammad belajar kepada mereka, sedangkan mereka itu berbahasa ajam. Bahasa mereka itu ajam, bahasa asing, bukan bahasa Arab. Sudah? Ini logika yang dibangun Al-Quran. Nah, sedangkan Al-Quran itu bahasa Arab yang jelas. Jadi, Al-Quran ingin membantah syubhat itu dengan mengatakan, bagaimana mungkin kamu tuduh Quran ini belajar daripada orang asing, sedang mereka bahasanya bukan bahasa Arab, sedang Quran ini bahasa Arab yang jelas. Sepakat? Ya. Oke, sekarang kita uji apakah yang benar Al-Quran, apakah tuduhan orang-orang ini bahwa Muhammad belajar daripada orang ajam. Saya tanya sama Ibu, benarkah benarkah bahwa bahasa Al-Quran itu sangat-sangat jelas seperti kata klaim Al-Quran bahwa Al-Quran itu dalam lisanun Arabiyyan mubin? Ini ya, dalam Al-Quran itu memang menyeluruh ya. Jadi memang Al-Quran mayoritasnya bahasa Arab ya, Arabiyyan fil lisanil mubin itu ya. Tapi di sini ada namanya istisna. Ada pengecualian karena berarti ada bahasa-bahasa ajam di dalam Al-Quran. Ada. Berarti tuduhan bahwa Muhammad belajar kepada orang-orang ajam benar dong. Lah benar, kenapa tidak? Memang gini. Berarti enggak. Kan Muhammad dituduh nih, atau Muhammad kan dituduh bahwa dia belajar dari orang ajam.
Ya kan? Baru Al-Quran menjawab, bagaimana mungkin kamu tuduh dia belajar dari orang ajam, sedang mereka bahasa ajam, sedang Quran ini bahasa Arab yang jelas. Nah sekarang ibu mengakui bahwa di dalam Al-Quran terdapat bahasa-bahasa ajam. Ada, memang seperti wa'abba itu, mana itu bahasa ajam. Nah makanya saya bilang itu benar, Al-Quran memang lisanil Arabian ya, tapi dalam bahasa manapun ada namanya asimilasi. Nah, Al-Quran juga berkecimpung di situ. Baik. Jadi ada bahasa-bahasa. Baik. Jadi ada bahasa-bahasa ajam yang masuk di situ. Saya tangkap. Artinya, ketika bahasa itu sudah diadopsi ke dalam bahasa Arab, walaupun dia bahasa ajam, ibu ingin mengatakan bahwa itu sudah menjadi bahasa Arab, betul? Bisa jadi. Baik. Masalahnya begini. Ya, problemnya begini, problem seriusnya begini, Bu. Bagaimana mungkin ibu katakan itu sudah diadopsi dan sudah dimengerti orang Arab, tapi ada bahasa-bahasa di dalam Al-Quran yang sampai detik ini orang Arab nggak tahu. Sampai detik ini orang Arab nggak tahu itu artinya apa. Saya kasih contoh. Misalnya di dalam surat Al-Kahfi, Asbabul Kahfi ya, cerita Asbabul Kahfi. Di situ ada kata-kata rokim. Yang sampai detik ini orang Arab nggak tahu itu apa. Apa arti rokim itu? Ada yang bilang itu katanya nama anjing. Ada yang bilang itu batu bertulis. Ada yang bilang itu nama bukit. Ada yang bilang itu nama lembah. Baca tafsir ini banyak sekali, Bu. Renteng-renteng itu tafsirannya, nggak ada orang yang tahu apa artinya. Makanya saya bilang begini, Bu. Kalau memang klaim Al-Quran itu benar, bahwasanya Quran itu berbahasa Arab yang jelas, lisanun Arabian mubin, bagaimana mungkin orang Arab sendiri yang dari kecil bahasa Arab dia nggak tahu itu apa, itu nggak pernah ketemu bahasa itu dalam seumur hidupnya. Berarti tuduhan bahwa Muhammad belajar kepada orang ajam ini harus ibu pertimbangkan. Bukan begitu, itu kan tafsirannya. Jadi memang Al-Quran ini sangat luas ya. Namanya juga menceritakan dari zaman Adam ya, dari mulainya manusia sampai akhir ya. Sampai akhir, bukan sampai Nabi Muhammad aja ya, sampai nanti kiamat, bahkan sampai nanti di alam kubur dan alam akhirat nanti gitu ya. Jadi di situ ada istilah, kalau kita membahas dengan ahli bahasa mungkin ketemu bahwa semurni-murninya bahasa pasti di sana ada namanya istisna, ada namanya spesialisasi. Saya sepakat Bu dengan Ibu. Tidak ada satu bahasa di muka bumi ini yang asli bahasa orang itu tersebut, pasti pakai bahasa serapan. Contoh, saya kasih contoh, bahasa serapan yang kita pakai, kalkulator. Kalkulator itu bukan bahasa Indonesia aslinya, tapi bahasa yang kita serap. Kemudian handphone, itu juga bahasa asing yang kita serap. Tapi ketika kita mengadopsi, mengasimilasi sebuah kata, kita mengerti artinya, Bu. Tidak mungkin kita mengadopsi kata, kita nggak tahu apa artinya. Saya kasih contoh, kata rokim tadi. Di dalam surat Al-Kahfi itu, ayat yang ke-9 atau ke-8. Di situ ada kata-kata warokimi. Dan kalau Ibu baca tafsir, menurut ini artinya nama anjing, menurut Cipulan namanya lembah, menurut nggak ada satupun yang tahu itu artinya. Bahkan kalau ibu baca kitab-kitab tafsir, Ibnu Abbas sendiri mengatakan, bukan Ibnu Abbas, Umar bin Khattab mengatakan ini adalah takuluf untuk mengetahui sesuatu yang di luar jangkauan saya. Yang ibu baca tadi misalnya tentang apa tadi itu ibu bilang di dalam surat Abasa itu tadi. Apa tadi? Kata apa itu? Mana wasal? Bukan mana. Abba. Karena kata Abba di dalam bahasa Arab itu artinya bapak. Arti Abba itu bahasa Arab itu bapak. Kata dasarnya bapak. Tapi kalau ibu baca terjemahan itu artinya jadi rumput. Rumputan artinya. Nah, itu tumbuhan. Nah, ternyata Bu, kalau ibu pernah baca buku yang berjudul The Syro-Aramaic of Quran, ya, itu buku yang ingin merekonstruksi bahasa asli Al-Quran itu apa. Di dalam buku itu dijelaskan, diuraikan panjang lebar, ternyata kata Abba itu adalah bahasa Syria, yang artinya itu adalah tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Nah makanya tuduhan bahwa Muhammad belajar dari orang ajam itu, Bu, itu bukan tuduhan sembarangan. Bukan tuduhan yang main-main. Mereka tidak asal tuduh. Mereka itu punya bukti-bukti bahwa
ini Al-Quran ini pasti bukan bahasa Arab ini bahasa campur-campur menurut pikiran mereka. Makanya Quran membantah, membuat sebuah klaim yang mengatakan bahwa Quran ini bahasa Arab yang jelas. Tapi nyata ibu sendiri mengakui bahwa di dalam Al-Quran ada bahasa-bahasa yang bukan bahasa Arab. Begini ya, kalau kita bicara dengan orang ahli bahasa mungkin itu sudah jelas ya. Sebab bahasa itu bisa mengklaim kita ini bahasa Jawa, kita klaim bahasa Jawa, tapi kadang-kadang ada juga serapan gitu. Jadi Al-Quran pun tidak salah. Al-Quran tidak salah kalau Al-Quran sendiri bilang ini Arabian, ya itu nggak salah. Sebuah serapan itu sudah mutlak di dalam seluruh bahasa. Nah, kalau tadi memang belum diketahui kosakata yang di surat Al-Kahfi, itu memang tugas untuk bagaimana kita itu bisa menyelami Al-Quran. Jadi makanya dalam Islam, setelah kita mengkaji, setelah kita membahas, setelah kita benar-benar meneliti itu, kita pasti terakhir itu wallahu a'lam. Kita sandarkan kebenaran itu kepada Allah. Nah, batasan manusia ada istilahnya, oh ini ternyata cocoknya dengan kata ini, oh cocoknya ini. Itu nanti ada rangkaian ahli bahasa, kerjasama dengan ahli antropologi, kerjasama dengan ahli sejarah, dan lain-lain. Jadi kita akan, bahkan kita juga dengan ahli Injil gitu ya, dengan ahli Injil, karena Injil juga disebutkan dalam Al-Quran ba'duhum benar dan ba'duha juga kita harus dikaji gitu. Iya, masalahnya begini Bu. Oke, baik, terima kasih. Saya terima jawaban Ibu. Tapi masalahnya gini, fokus kita kan adalah kepada klaim Al-Quran yang mengatakan bahwa Quran itu berbahasa Arab yang jelas. Iya, tapi bisa jadi. Tapi begini Bu. Boleh. Tadi itu boleh. Iya, masalahnya gini Bu, masalahnya kenapa kalau Quran itu betul-betul bahasa Arab, tapi tidak ada satu orang Arab pun yang mengerti itu maknanya. Pak Ibu tadi bilang, dengan mengatakan begini, itu tugas kita untuk memahaminya, ujung-ujungnya nanti jawabannya wallahu alam. Nah sekarang begini Bu, masalahnya begini, tujuan kalau Ibu baca di dalam surat Yusuf, ayat yang kedua, di situ dikatakan begini, Quran ini diturunkan kepada kamu dalam berbahasa Arab, supaya kamu memahaminya. Jadi latar belakang kenapa Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu bisa memahaminya. Tetapi Ibu baru bilang ternyata ada ayat yang nggak bisa dipahami. Lalu apa tujuannya Quran itu dibuat bahasa Arab supaya untuk dipahami tapi orang nggak bisa paham? Nah ini menurut saya Bu, ini kebetulan saya 13 tahun, saya Kristen Bu ya, Kristen tapi bahasan saya itu memang Al-Quran. 13 tahun lamanya saya mendalami Al-Quran. Jadi saya membuat satu logika begini, apakah mungkin Al-Quran membuat jawaban atas sebuah polemik yang ada di dalam Al-Quran bahwa banyak orang Arab yang tidak paham ini, lalu dimunculkanlah ayat surat Ali Imran ayat yang ke-7 tadi yang mengatakan tidak seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Di dalam benak saya nih Bu, di dalam benak saya, apakah ayat itu dibuat sebagai alibi supaya iman itu bisa bertahan? Dibuatlah ayat bahwa kalau begitu ayat-ayat yang mutasabihat ini hanya Allah yang mengerti takwilnya, tidak seorang pun yang mengerti takwilnya, dan orang-orang yang berilmu berkata kami beriman. Pertanyaan saya kepada Ibu, apakah ayat itu dibuat untuk menjawab sebuah alibi dari klaim Al-Quran bahwa tujuan Al-Quran itu dibuat dalam bahasa Arab supaya dipahami, tapi ternyata setelah orang Arab baca dan juga nggak paham, dibuatlah ayat itu? Silakan Bu. Ini ya, kalau dalam Al-Quran sendiri atau Rasulullah bilang juga gitu ya, bersabda bahwa orang Arab itu bukan semata-mata bangsa yang dilahirkan di Arab. Kalau dalam hadisnya ya. Jadi siapa saja yang memahami bahasa Arab, siapa saja yang mempelajari bahasa Arab dan menggunakan bahasa Arab, itulah Arabian. Jadi jangan mengklaim bahwa orang Arab itu tidak tahu, ya karena dia tidak ada ilmunya. Tapi bagi orang Arab yang berilmu, saya rasa paham, gitu. Gini Bu, ini bukan masalah kita tidak tahu Bu. Saya kasih contoh misalnya begini, kalau ada kalimat bahasa Indonesia begini, makan telur kereta api gitu.
makan telur kereta api kipas angin. Semua orang Indonesia dia ngerti kata-katanya itu ngerti. Tapi yang saya bahas di sini Bu, bukan soal mengerti maknanya, tapi terjemahannya itu nggak ada. Saya kasih contoh. Saya buat kalimat begini. Tungkriung, kerakucak, buru kutuk. Semua orang Indonesia nggak ada yang tahu itu apa, karena itu bukan bahasa Indonesia. Nah, yang saya maksudkan di sini Bu, bahwa ada ayat di dalam Al-Quran Bu, yang kosakatanya itu orang Arab itu nggak tahu apa, dan mengatakan ini bukan bahasa Arab ini. Bahkan Umar bin Khattab ya dikatakan di dalam tafsir mengenai kata Abba itu tadi ya dalam surat Abasa itu, dia nggak tahu, dia orang Arab loh Bu. Umar bin Khattab orang Arab. Kemudian siapa? Bapaknya Aisyah? Bapaknya Aisyah siapa? Abu Bakar. Dikatakan kan kalau ibu baca tafsir itu kan, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab tidak tahu apa itu arti Abba. Iya kan? Bagaimana mungkin Bu? Di situ dikatakan bahwa Quran itu bahasa Arab. Gitu loh. Aduh, kita kalau tentang bahasa kita kembali ke ahli bahasa aja ya. Mungkin ahli bahasa itu bisa menjelaskan bahwa memang ada serapan-serapan kata ya yang memang masuk ke dalam bahasa tertentu gitu. Tidak terkecuali bahasa di Al-Qur'an itu sendiri. Mengenai makna yang belum diketahui itu tugas kita. Bahkan tugas orang Kristen juga. Nah, saya di sini mencoba memberi pemahaman Bu kepada teman-teman saya Muslim. Cuman banyak yang nuduh saya dibilang ngapain kamu bahas gitu gini loh teman-teman ya. Waktu saya baca Quran, ini juga mungkin termasuk kritik kepada ibu juga bisa bantah ini. Waktu saya baca Quran, terus-menerus berkali-kali dibilang dalam Al-Quran itu, beriman kepada Injil, kepada Taurat, beriman kepada Injil, kepada Taurat, beriman kepada Injil, kepada Taurat. Tapi yang saya lihat umat Muslim banyak yang alergi. Waktu saya bilang Injil alergi, saya bilang Taurat alergi. Mereka lebih senang membaca kitab tafsir Bukhari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain yang sama sekali tidak pernah disebut sekalipun oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu, bukan sesudah. Kalau kitab Ibnu Katsir kan sesudah Quran, kitab Jalalain kan sesudah Quran. Kenapa umat Muslim malah merujuk kepada kitab yang sesudah Quran, bukan merujuk kepada kitab yang sebelum Quran seperti yang Quran gembar-gemborkan gitu loh. Gini, boleh kita bicara? Iya, silakan Bu. Ini gini ya, dalam Islam diajarkan toleransi ya, lakum dinukum waliyadin, itu saya pegang betul. Selama orang itu masih berbuat kebaikan dan berkarakter baik, itu sudah kita wallahu a'lam ya. Masalah iman, saya ngikutin Al-Quran juga, lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam pembahasan untuk memahami agama saya sendiri gitu ya, begini, di dalam Islam kita memang percaya sama Injil, Taurat dan sebagainya. Tapi Injil yang mana, Taurat yang mana gitu kan? Karena otentik dalam kitab-kitab yang lain itu kita belum temukan gitu. Bahkan kita dikasih petunjuk sama Al-Quran, sebagian ada yang benar dan sebagian ada yang ditaklif namanya atau ditahrif gitu. Di ayat mana itu Bu? Jadi saya kurang hafal ya. Saya 13 tahun mendalami Al-Quran, saya nggak pernah ketemu. Jadi gini Bu, Ada Pak, ada nanti saya cari. Ya, jadi gini. Karena ini bahasan saya lama, jadi saya lihat kok ada bahasan Kak Edi sini, jadi saya masuk, baru kali ini saya juga masuk. Oke. Ya, jadi gini Bu, pertama-tama ada sebuah stigma yang sudah terbangun, terutama dalam masyarakat kita Indonesia, bahwasanya Injil yang ada sekarang ini atau Taurat yang ada sekarang ini itu sudah tidak asli lagi. Masalahnya begini Bu, kalau kita membaca sejarah, Muhammad kan hidup pada antara abad ke-6. Sementara Bible yang ada sekarang ini, Injil yang ada sekarang ini, itu tidak pernah berubah sejak abad ke-6 itu. Atau taruhlah abad ke-4.
setelah abad keempat kemarin itu nggak berubah. Jadi kalau memang yang dimaksudkan Al-Quran itu di abad ke-6 suruh beriman kepada Taurat dan kepada Injil, itu kan terkejadian abad ke-6 dan itu sudah berubah. Lalu di mana Bu Injil dan Taurat yang asli setelah abad ke-6 itu? Jadi seolah-olah saya melihat seperti ayat ini hanya dijadikan hiasan oleh ibu dan teman-teman. Saya beriman kepada Taurat dan Injil. Saya beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu. Tapi di mana kitabnya nggak ada. Kan ini jadi semacam hiasan bagi saya kesannya, Bu. Oh, saya tidak sih. Kalau saya sendiri, bahkan saya ini orang Islam, saya masih menghargai Injil karena di Injil itu masih ada kebenaran gitu. Cuman memang tugas kita sebagai ahli ilmu mungkin ya yang mau membahas perlu penelitian lagi gitu. Supaya memang betul-betul seperti Al-Quran juga diteliti, tidak sembarangan Quran langsung dikumpulkan langsung menjadi Al-Quran itu tidak. Jadi proses juga ya, proses pertama mengumpulkan tulisan-tulisan yang di batu, di kulit, di pelapah, itu pun dengan ahli-ahli ilmu itu tidak sembarangan langsung disatukan. Itu proses banget. Mungkin kitab-kitab yang lain boleh memproses itu juga gitu. Tapi saya mempercayai Injil dan Taurat walaupun perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada di depan kita, saya dengan petunjuk agama saya meyakini yang benar dan meyakini yang tidak benar gitu juga gitu ya. Iya, tapi oke, ya gini, tapi bagaimana mungkin Ibu bisa memahami Al-Quran itu dengan benar tanpa kitabnya orang Kristen? Oh, seperti begitu. Itu saya kasih contoh, Bu. Ya. Oke. Saya kasih contoh misalnya. Tadi kan ada saya tanya mengenai siapa istri dari Adam. Kalau dibaca Al-Quran itu 1000 kali, 2000 kali, nggak bakal ada di situ ketemu nama Hawa. Tapi semua umat muslim saya rasa semua akan setuju bahwa istri dari Adam itu adalah Hawa. Terus tadi saya bilang gini sama Ibu, mampukah Ibu memahami Al-Quran tanpa bersandar kepada Alkitabnya orang Kristen? Ibu bilang mampu. Lalu dari mana Ibu dapat kata Hawa itu? Gini kan itu tentunya sudah dibahas ya dalam ilmu-ilmu tafsir ya. Iya, para penafsir dapat dari mana? Kutub. Para penafsir dapat dari mana? Kita memang ada perbandingan sejarah. Bukan Bu, kita belajar juga ke kitab Injil juga. Akhirnya kan kepada kitab Injil. Lah, bukan begitu, Injil yang mana? Kemungkinan ketika zaman Nabi, waktu itu memang banyak pendeta-pendeta yang baik banget ya. Baik hati, baik semuanya gitu, dan bahwa menerima, imannya tidak menerima tapi menerima bahwa nabi ini nabi yang sudah dinyatakan di Injil tuh Ahmad. Itu percaya para pendeta itu gitu kan. Tapi mereka tidak mengimani itu kekuasaan Tuhan ya. Dia percaya sama kehadiran nabi tapi tidak mempercayai, itu udah terserah. Gini Bu, kita agak sedikit melebar. Tadi kan saya bilang gini, apakah mungkin seorang muslim sanggup memahami Al-Quran tanpa berpegang kepada Bible? Tadi Ibu bilang mungkin. Sekarang saya kasih contoh. Kalau Ibu baca Quran, di dalam Quran tidak pernah Bu dibilang bahwa nama anak Adam itu misalnya nih, ada Qabil dan Habil. Baca Quran Bu, sampai kiamat nggak akan ketemu Habil dan Qabil itu. Kalau Anda baca Bible, ada di situ nama anak Adam itu Kain dan Habel. Mirip Habil dan Qabil. Saya tanya sama Ibu. Ibu kan tadi tidak mengakui bahwa itu dari Bible. Saya tanya sama Ibu, para penafsir Al-Quran itu dapat dari mana itu? Kalau bukan dari Injil? Kan saya katakan tadi, Injil itu sebagian ada yang benar, itu sudah berarti dapat dari Injil ya Bu ya? Tapi itu pun dibandingkan dengan kesejarahan ya. Iya, artinya Habil dan Qabil itu dapatnya dari Injil, betul? Memang kita percaya sama Injil. Oke, mantap. Tapi Injil yang mana
Loh, Injil yang kita pegang loh itu, Bu. Itu Injil yang kita pegang sekarang loh. Ya, yang Anda pegang itu saya bisa percaya sebagian dan saya juga tidak percaya sebagian. Itu yang kita diajarkan. Berarti ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa suruh beriman kepada, bunyinya bukan suruh beriman tapi suruh beriman sebagian. Karena bunyinya begini loh, Bu. Enggak, tafsirannya maksudnya yang sudah dibahas di sini. Oke, gini. Tadi kan Ibu bilang ba'duhum yuharifuna. Jadi sebagian memang sudah dipola. Oke, baik. Begini. Bunyi ayat Al-Qur'an itu bunyinya bagaimana? Beriman kepada kitab Injil dan Taurat atau beriman kepada sebagian kitab Injil dan Taurat? Yang mana yang benar, Bu? Iman kepada Injil dan Taurat total. Tapi total. Injil sekarang enggak. Yang Injil sekarang itu yang termasuk yang total enggak. Gitu pertanyaannya ya? Kalau begitu oke, baik. Pertanyaannya begini, Bu. Di mana kitab Injil yang total? Di mana sekarang keberadaannya? Ini tugas kita bersama. Kalau memang tidak diketemukan, kita udah 1400 tahun, Bu. Udah 1400 tahun, udah habis waktu. Iya, tapi otentiknya itu belum ada satu. Maksudnya otentiknya itu kita belum bisa dalam maksudnya secara knowledge itu belum bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya, kita maaf, kalian boleh mengimanin Injil seperti saya juga iman, tapi maaf ya kalian boleh saja mengimani Injil yang sekarang itu bebas, terserah. Tapi kami juga kasih kebebasan bahwa kami mengimaninya yang benar saja gitu. Betul, Bu. Kita bebas, Bu, saling menghargai. Cuman artinya begini, ada sebuah tanggung jawab untuk membuktikan apa yang kita yakini dalam kajian sesama kita antar bangsa untuk dialog, antar anak bangsa untuk dialog. Tadi kan Ibu bilang bahwasanya memang benar di dalam Al-Qur'an disuruh untuk beriman kepada Taurat dan Injil, bukan wajib, beriman. Itu wajib. Bunyinya wajib, ya. bunyinya bukan beriman kepada sebagian kitab Taurat dan sebagian kitab Injil. Bunyinya kan bukan begitu. Tapi Ibu bilang bahwa iya, kita beriman kepada sebagian. Sebagian di dalamnya benar, sebagian tidak benar. Dengan tuduhan bahwasanya Injil yang sekarang ini bukanlah Injil dan Taurat yang sedang dimaksudkan oleh Al-Qur'an. Kan itu argumen yang Ibu bangun. Nah, pertanyaannya sekarang begini, Bu. Bagaimana mungkin Quran mengatakan bahwa di abad ke-6 disuruh beriman kepada kitab Taurat dan Injil, tetapi tiba-tiba setelah abad ke-6 itu Ibu bilang Injil yang disuruh semuanya benar itu hilang. Sekarang udah nggak ada lagi. Ini kan menurut saya seperti sebuah karangan ketimbang kenyataan gitu loh, Bu. Oh, enggak gitu. Jadi kita masih ada juga yang Injil kita bisa pertanggungjawabkan ya, barbar ya. Itu Injil Barnabas ya, Injil. Oke, di dalam Injil Barnabas baik begini. Itu sudah dibahas oleh para ulama. Para ulama pun sudah mengatakan bahwa Injil itu tidak bisa dipercaya. Ada satu statement dari satu Injil itu yang tidak bisa dipercaya. Statementnya itu adalah bahwa Yesus itu bukan Al-Masih, tapi yang Al-Masih itu kalau nggak salah Muhammad di dalam Injil itu malahan. Ini kan bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Begitu. Bu, baca kajiannya, Bu. Di dalam Injil Barnabas dikatakan bahwa Yesus itu bukan Al-Masih. Makanya para ulama pun mengatakan ini Injil nggak bisa dipercaya. Gitu loh, Bu. Artinya sebuah kesia-siaan. Ya, silakan, Bu. Enggak. Kita sih bukan bingung, bukan apa ya, karena kita kan juga berdasarkan keiman. Kita tidak bisa tidak beriman kepada Nabi Musa maupun Nabi Musa. Semua iman yang Rasul 25 itu wajib kita imankan dengan kitabnya juga. Cuman mungkin karena yang kitab itu tidak terpelihara gitu ya, memang mungkin karena politik, karena macam-macam dahulu ya. Tapi saya lihat itu menjadi iman yang kosong, Bu. Karena Ibu bilang, tidak. Oke. Kita bagaimana kita mengatakan kita beriman kepada Injil, kepada Taurat, mempercayai isinya, tapi barangnya nggak ada, Bu? Bukankah itu iman yang kosong? Enggak, kita sejarahnya ada. Barangnya, Bu. Maksudnya barangnya, kitabnya. Di mana kitabnya sekarang?
sejarahnya, kitabnya ya sudah menyampur dalam Al-Quran. Karena nggak ada lah Bu, nggak ada dalam Al-Quran bahwa kitab Injil dan Taurat sudah menyampur dengan Quran, Bu. Ibu sudah memfitnah Quran ini. Sebentar Bu, sebentar Bu. Al-Quran itu mencangkup, tidak. Di ayat mana? Di ayat mana yang mengatakan bahwa ayat Taurat dan Injil sudah bercampur dengan Quran? Di ayat berapa itu? Tidak letterlock begitu. Berarti Ibu mengada-ada. Tidak mengada-ngada. Kita disuruh mengimani Nabi dengan kitabnya. Iya, tapi kalau barang yang nggak ada, makanya saya bilang kita disuruh mengimani Nabi dan kitabnya, tapi barang yang nggak ada, bukankah itu yang disebut dengan iman hampa? Tidak, kita sudah dikasih Al-Quran, itu sudah mencakup semua. Gini Bu, ini mohon maaf sekali ya ibuku ya, gini Bu. Jadi ada yang saya lihat, ada pengaruh stigma masyarakat yang kuat sekali yang membuat ibu tidak bisa percaya kepada Al-Quran. Gini, maaf saya bilang kalau saya katakan tidak percaya Quran. Karena gini Bu, Quran mengatakan berimanlah kepada kitab Taurat dan Injil. Lalu karena stigma masyarakat, karena para ulama sudah mengatakan belajar Quran dari kitab tafsir Ibnu Katsir, dari kitab Jalalain dan sebagainya yang tidak pernah disebutkan Al-Quran. Jadi saya lihat ibu lebih percaya kepada para ulama yang menyuruh memahami Al-Quran lewat kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab Jalalain dan kitab-kitab tafsir lainnya ketimbang Al-Quran sendiri yang menyuruh ibu untuk beriman kepada Taurat dan Injil. Gitu loh. Enggak begitu. Saya lihat seperti itu. Enggak begitu. Kitab tafsir-tafsir lain itu bukan disetarakan dengan kitab suci. Itu cuman menerangkan, bukan kitab suci. Sementara Al-Quran itu kitab suci, Injil kitab suci, Taurat kitab suci. Yang kami imanin, yang dipegang Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, sebab sudah dikatakan sebagiannya sudah munharifun, itu jadi kita juga kita percayanya sama Al-Quran akhirnya gitu loh. Karena kita dikasih petunjuk. Tapi Allah sangat bijaksana. Allah membebaskan lakum dinukum waliyadin. Terserah gitu. Kita nggak tahu, Tuhan bisa jadi Tuhan nanti sayang juga sama nonis ya, karena mungkin kebaikannya, karakternya kita nggak tahu, itu kebijakan mutlak dari Tuhan. Cuman kita dikasih petunjuk. Nah, petunjuk itulah yang kita pegang. Tapi nggak pernah loh Bu, dikatakan bahwasanya bahwa kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Jalalain, kitab tafsir ini, kitab tafsir itu sebagai rujukan atau petunjuk disebutkan oleh Al-Quran. Nggak pernah disebutkan Bu. Yang menjadi kitab petunjuk, yang menjadi kitab petunjuk dan kitab penjelasan itu udah disebutkan dalam Al-Quran Bu. Al-Quran, Taurat, Injil, Jabur. Tapi kenapa yang saya lihat umat muslim kok malah yang jadi kitab petunjuk malah kitab Sahih Bukhari, kitab tafsir ini, kitab tafsir itu, yang nggak pernah sama sekali disebutkan Quran. Itu bukan kitab suci, itu hanya tafsir. Betul Bu, tapi kan dijadikan rujukan oleh umat muslim. Kemarin ada banyak santri dari Lombok, mereka bikin video, mereka bakar kitab-kitab tafsir. Kenapa anak-anak itu melakukan semacam itu? Enggak, memang ada kejadian, bisa cek aja di YouTube bahwa anak-anak pesantren membakar kitab tafsir. Ibu cek aja. Makanya kan sekarang kan udah zaman internet Bu. Banyak orang itu yang punya ekspresi tapi takut. Mereka punya pandangan yang berbeda tapi takut dipersekusi, takut dibilang penistaan. Mereka melakukan ekspresi dengan membakar kitab-kitab tafsir itu dengan bilang begini, saya nggak salahkan kitab tafsir ini, kata dia di dalam video itu, masih bisa dicek, mungkin videonya masih ada, cek aja di YouTube. Dia bilang begini, saya nggak salahkan kitab ini, yang saya sayangkan semua orang Islam sudah dibikin nggak bisa keluar dari kitab ini penafsirannya dengan Al-Quran. Jadi mereka merasa terkangkang atau mereka merasa terkungkung oleh yang namanya Ibnu Katsir, Jalalain dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak boleh punya pandangan lain selain dari pandangan mereka. Bukankah ini semacam suatu pembatasan berpikir Bu? Padahal Al-Quran sudah mengatakan bahwa Quran itu kitab jelas. Tidak begitu.
Yang benar bukan begitu. Tafsir itu makanya para ulama itu, para ahli kitab ya, bukan kitab suci ya, itu pasti di akhirnya itu wallahu a'lam. Jadi kita juga bisa menolak, bisa mengkritisi dengan ilmu, bukan hanya tafsir ya, kitab tafsir. Bahkan umat Islam itu mempercayai ya, bukan mengimani ya, percaya ya kepada buku-buku lama ya, buku-buku referensi yang bukan tafsir itu juga dipakai, apalagi tafsir bisa jadi ada salahnya. Kitab yang buku-buku referensi yang lain juga bisa jadi ada salahnya. Nah, tugas kita bagaimana untuk otentik keilmuan ini bisa kita dapatin. Iya, kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, Bu, artinya begini, bahwa untuk memahami Al-Qur'an itu disebutkan dalam satu ayat, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Disuruh nanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Tapi kenyataannya di lapangan, Bu, orang Islam nanya apa? Apa pernah orang Islam nanya kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu? Malah nanyanya kepada kitab yang orang membaca kitab sesudah Quran. Bukankah ini kebalik-balik, Bu? Saya bilang. Enggak begini. Jadi orang mufasirin, namanya itu orang-orang ahli tafsir itu, orang mufasirin itu tidak semata-mata menafsirkan gitu, tapi itu ada kaitannya dengan keilmuan yang sebelumnya, otentik referensi juga ya. Jadi di buku-buku tafsir itu ada referensinya semuanya. Bisa jadi salah, bisa jadi gitu ya. Cuman ya tugas kita ini yang mana kita cari yang benar. Kalau memang ini sudah benar dan bisa diotentikan dengan keilmuan yang lain, ya sudah. Wallahu a'lam gitu. Wallahu a'lam maksudnya ya benar gitu. Cuman ya 100 ya gitu berarti maksud Ibu, apakah para penafsir itu sendiri sudah menanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelumnya? Dalam Islam itu guru itu memang ada silsilah. Bahkan hadis sendiri kalau yang melompat antara silsilah ya, urut-urutan pertemuan guru itu tidak dimasukkan dalam hadis sahih. Bisa namanya hadis ifrad, hadis dhaif, dipilah gitu ya. Tapi dalam Islam hadis sendiri ya, jangankan Al-Qur'an, hadis sendiri itu tidak sembarangan langsung dipaparkan kepada umat, tapi melalui proses keilmuan yang tajam. Begitu. Jadi tapi gini, tapi bukankah itu hanya sekedar subjektif? Misalnya nih, si A bilang, oh hadis ini nggak sahih, tapi si B bilang sahih. Saya lihat tidak ada sebuah standar yang jelas untuk menentukan hadis itu sahih. Saya lihat hanya standar yang subjektif. Saya kasih contoh misalnya, Bu. Ini hadis yang sangat terkenal dan ini banyak membuat umat Muslim yang kelas generasi Z itu geger ya, Bu ya. Bahwasanya dinarasikan dalam hadis itu bahwa Muhammad menikahi Aisyah ketika Aisyah itu berumur 6 tahun atau 7 tahun dan hidup berumah tangga dengan Muhammad pada waktu Aisyah berumur 9 tahun. Saya mau tanya Ibu pribadi, menurut Ibu itu hadis sahih atau tidak? Saya tidak mengatakan itu hadis sahih atau tidak karena saya nggak punya, berarti Ibu nggak bisa jawaban jelas ini. Bukan gitu. Gimana? Tapi kalau memang di dalam kitab itu sudah ada yang menyatakan itu hadis itu sahih, ya kita lihat, kita teliti gitu. Kalau saya tidak bisa langsung bilang oh iya itu sahih gitu, enggak. Saya harus bisa apa yang saya. Berarti Ibu di awang-awang? Enggak di awang-awang. Terus itu sahih atau tidak? Kita terima itu, tapi kita harus ngecek gitu. Kita harus ngecek. Ya. Iya, itu sudah ditaruh loh di dalam. Itu sudah ada dalam kitab Sahih Bukhari loh, Bu. Ya nggak apa-apa. Sahih Bukhari juga bisa dilawan gitu istilahnya ya kalau memang. Berarti Ibu ingin membuat gerakan untuk melawan Sahih Bukhari. Ya kalau di sana kita temukan yang tidak benar. Berarti menurut Ibu itu nggak benar. Itulah makanya bukan kita percaya Sahih Bukhari itu sudah diteliti sedemikian mungkin ya. Begitu juga ilmu kedokteran ya. Ilmu kedokteran dari turun temurun itu udah benar. Tapi sewaktu-waktu kalau kita ketemu dengan hal yang tidak
tidak bagus ya, apa malpraktek atau gimana, itu tergantung manusianya. Baik, begitu juga hadis. Berarti kesohihan hadis itu hanya ditentukan karena itu tidak baik, walaupun itu sekalipun fakta. Gini ya, kita saya melihat Ibu membantah kesohihan hadis itu hanya karena itu tidak baik, sekalipun itu fakta. Kalau tidak baik, maka menurut Ibu tidak sohih. Bukan itunya, beritanya bisa kita terima, tapi alur kesohihannya juga kita harus teliti. Kalau memang sudah di mutafakun alaih, itu namanya sudah dibahas sama para ulama, kita percaya dulu. Kalau memang kita niat untuk membenarkan, harus kita teliti, dan tidak bisa saya sendiri gitu. Bukan, yang saya tangkap begini, saya melihat ada hati nurani Ibu yang mengatakan bahwa pernikahan atau menikahi anak di bawah umur itu menurut Ibu tidak baik. Saya melihat aura itu di dalam diri Ibu. Sehingga Ibu ketika saya tanya, apakah hadis itu benar? Muhammad menikahi Aisyah itu umur 6 tahun atau 7 tahun dan hidup berumah tangga umur 9 tahun. Ibu tidak bisa memberi jawaban tegas. Ibu di awang-awang saya lihat. Nah, pertanyaan, oke, kalau gitu itu sahih atau tidak, Bu? Aduh, saya kan sudah bilang, ini sudah dinyatakan para ulama mutafakun alaih. Kita terima dulu. Kalau kita punya niat, oh ini kebenarannya sampai di mana, boleh kita teliti lagi. Berarti apakah para ulama itu sedang mengatakan bahwa Bukhari yang membuat kitab itu bohong, meriwayatkan kabar bohong? Enggak lah. Terus mutafakun alaih itu sudah terpercaya, bukan bohong. Iya, terus bagi ibu sendiri itu benar gitu ya? Kalau saya niat, oh ini ada misalkan salah satu hadis ya, oh ini kayaknya dalam keilmuan atau dalam sejarah agak melenceng misalkan nih. Nah, ini perlu dibahas, perlu diteliti. Oke, artinya ulama-ulama zaman sekarang yang hidup di tahun 2024 lebih pintar daripada Bukhari. Oh, tidak hanya kepintaran ya. Di dalam Islam tuh amanah, pintar, bertemu dengan guru yang amanah juga gitu kan. Kata-katanya itu persis gitu ya, sanadnya gitu ya, dan rawinya itu sudah disaring istilahnya gitu. Jadi kita harus percaya itu karena sudah mutafakun alaih. Tapi boleh jadi generasi ini kalau menemukan sesuatu yang janggal, bisa meneliti lagi, nggak masalah. Kenapa janggal? Itu. Kenapa janggal, Bu? Kenapa janggal? Kalau ada, saya bilang kalau menemukan. Menurut Ibu, menurut Ibu, ayat yang membahas Muhammad menikahi Aisyah berumur 6 atau 7 tahun dan hidup berumah tangga ketika Aisyah berumur 9 tahun, janggal atau tidak? Gini ya, untuk kemaslahatan mungkin bisa jadi ketenangan orang tua apa, jadi Aisyah diserahkan kepada Nabi Muhammad bisa jadi. Jangankan di Arab ya, di Madura begitu, baru brojol aja sudah dijodoh-jodohin, bisa jadi gitu ya, bisa jadi, tidak masalah. Tapi kepastiannya gimana nih, Bu? Saya nggak ngerti asal tidak ada kekerasan, kalau saya begitu. Kalau di situ ada rahmah, ada kebaikan, nggak masalah. Yang kita dalam Islam itu nggak boleh yang mufsadat istilahnya ya, nggak boleh merugikan, tidak boleh yang kekerasan lah istilahnya itu, begitu. Silakan saja kalau sudah cocok, nggak masalah gitu. Bagi negara Indonesia misalkan dikasih batas umur 17 atau 21, itu sah-sah saja dikasih peraturan itu. Kenapa? Untuk menjaga kemaslahatan. Tapi di sana ada juga orang yang menikah di bawah umur tapi tidak membawa kemudorotan, nggak masalah bagi saya gitu. Asal tidak ada kekerasan. Dalam Islam itu tidak boleh kekerasan.